Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Priyansa, NIM 19.00086046. Nah, di sini saya akan menjelaskan mereview tentang implementasi Finish State Automata pada aplikasi pembelajaran aksara Sunda yang dibuat oleh Lelah dan Muhammad Yusuf Fajar Jailani dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Abstraknya di sini ada aksara Sunda merupakan salah satu hasil karya masyarakat Sunda yang digunakan menulis bahasa Sunda. Aksara Sunda saat ini merujuk pada aksara Sunda kuno yang pernah digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda pada masa Kerajaan Tarumanegara. Di bagian pendahuluannya ada zaman semakin modern, tradisi kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, pelihara, dan dijaga keberadaannya oleh setiap suku. Kini sudah hampir punah. Saat ini masyarakat pada umumnya sudah merasa malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah. Merasa bangga terhadap budaya asing daripada budaya yang berasal dari daerah sendiri. Salah satu contoh kebudayaan daerah adalah aksara Sunda dari suku Sunda. Aksara Sunda merupakan aksara huruf yang berasal dari tanah Sunda. Merupakan huruf yang digunakan sebagai penulis bahasa Sunda pada zaman dahulu. Nah, di bagian menguasai aksara Sunda, berdasarkan hal tersebut, maka kami terinspirasi untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran aksara Sunda yang diimplementasikan menurut Finish State Automata yang lebih menarik agar masyarakat yang ingin belajar aksara Sunda tidak akan merasa bosan. Implementasi yang akan dilakukan menggunakan smartphone sebagai salah satu teknologi yang telah banyak dimanfaatkan. Kegunaannya merupakan konsumsi masyarakat yang wajib pada era ini. Bagian aplikasi pembelajaran aksara Sunda merupakan aplikasi multimedia edukasi berbasis Android. Dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari aksara Sunda, maka dibuatlah aplikasi pembelajaran yang menarik sebagai upaya pelestarian aksara Sunda. Nah, di tinjau pustaka yang pertama ada aksara Sunda. Aksara Sunda merupakan aksara atau huruf berasal dari tanah Sunda, merupakan huruf yang digunakan sebagai penulisan bahasa Sunda pada zaman dahulu. Manusia antara zaman prasejarah dengan prasejarah. Nah, di bagian pertama ini ada aksara suara. Berbeda dengan huruf vokal pada bahasa Indonesia atau Latin yang memiliki 5 vokal. Di bahasa Sunda terdiri dari 7 huruf vokal selain A, I, U, E, dan O. Dan juga tambahan E dan EU. Yang kedua adalah aksara Ngalagena. Untuk huruf mati atau konsonannya yang berjumlah total 25 huruf, Ngalagena ini merupakan elemen konsonan atau huruf mati dalam Sunda. Dan tiap huruf aksara Ngalagena pada hakikatnya berbunyi A. Contohnya ga, ba, ca, da, pa, dan seterusnya. Terus di bagian rangkaian ini sangat penting untuk membentuk sebuah kata dengan huruf Sunda yang sempurna. Dalam aksara Sunda kagagangan ini setidaknya 14 jenis rangkaian atau sisipan untuk membentuk sebuah kata. Yang keempat ada angka. Selain huruf, aksara Sunda juga punya bilangan aksara wilangan. Yang kelima adalah tanda baca. Dewasa ini dalam penerapan penulisan aksara Sunda juga layaknya aksara Latin, yakni menggunakan tanda baca umum seperti titik, koma, tanda tanya, dan titik, 2 strip, tanda seru, dan kurung, dan lainnya. Terus di bagian kedua, FSA Finite State Automata. FSA merupakan otomata berhingga yang memiliki sekumpulan status kontrol yang bergerak dari status lain. Terus di bagian kedua adalah aplikasi halaman tunggal. Aplikasi halaman tunggal atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Single Page Application (SPA) merupakan di aplikasi web yang memiliki satu halaman. Tujuan dari pembuatan aplikasi halaman tunggal adalah untuk memberikan pengalaman aplikasi. Terus di bagian keempat ada pedoman penggalangan suku kata.
Pedoman pemanggalan suku kata yang secara umum digunakan adalah sebagai berikut. Apabila kata memiliki dua huruf vokal berurutan, maka pemanggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang kedua, apabila kata memiliki huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemanggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Apabila kata memiliki dua huruf konsonan berurutan, maka pemanggalan dilakukan setelah huruf konsonan pertama. Apabila kata memiliki tiga konsonan berurutan atau lebih, maka pemanggalan dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Terus di sini perancangan sistem yang pertama adalah model pengembangan use case. Nah, use case diagram gambar ini menunjukkan use case diagram aplikasi translator aksara Sunda. Pada use case diagram tersebut dapat satu aktor yang yaitu menggunakan yang dapat mengakses keseluruhan use case. Nah, di sini ada 4 macam use case pengenal aksara dan use case translate dan use case tentang dan use case keluar. Nah, di sini ada flowchartnya. Dalam implementasi otomatis semua masukan dari bahasa untuk penerjemahan menjadi aksara Sunda. Pertama, sistem akan mengenal terlebih dahulu huruf vokal V dalam konsonan yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk pemanggalan suatu kata tersebut. Nah, di sini ada proses aplikasinya. Aksara Latin terdiri dari huruf, angka, spasi, dan tanda baca. Nah, di sini contoh pedoman pada bahasa dalam suku kata ada aku, a, garisku, ba, rajin ajarin, kakung. Dan hasil dan pembahasan implementasi dari pembahasan perancang aplikasi pembelajaran aksara Sunda ini menggunakan HP Redmi Note 4X. Halaman utamanya seperti di bawah ini. Terus di bagian kedua adalah halaman penerjemahan aksara. Terus ketiga halaman belajar aksara Sunda. Kesimpulannya, penelitian ini adalah aplikasi dapat dijalankan dengan OS Android baik untuk HH ataupun perangkat tablet. Metode efisien dapat digunakan untuk memenggal kata menjadi suku kata. Aplikasi ini membantu menerjemahkan huruf Latin ke dalam bentuk aksara Sunda aplikasi. Saran mengacu pada hasil penelitian, maka penulis menyarankan untuk kedepannya ditambah menerjemahkan secara Sunda dalam bentuk huruf Latin. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.